Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya ingin berbagi pada Bapak Ibu format evaluasi mutu atau kinerja sekolah madrasah komponen akreditasi yang ketiga, yaitu mutu guru. Ada 7 hal penting terkait dengan evaluasi mutu, yaitu komponen mutu guru ini. Yang pertama adalah manfaat dan jumlah butir evaluasi. Yang kedua, pembuktian kinerja. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi. Keempat, contoh pembuktian kinerja butir. Kelima, simulasi nilai akhir evaluasi. Keenam, rapor hasil evaluasi. Dan yang ketujuh, harapan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu pastikan Bapak Ibu masih tetap menyimak tutorial ini dari awal hingga selesai sehingga Bapak Ibu memahami tentang format evaluasi mutu ini. Saya akan mulai dari yang pertama, manfaat dan jumlah butir. Bapak Ibu sekalian, manfaat format yang pertama adalah sebagai alat untuk evaluasi mutu atau evaluasi kinerja secara berkala, khususnya bagi sekolah madrasah yang sudah divisitasi tahun 2022 dan sudah ada hasil atau penetapan BAN SN. Ini dilakukan sebagai evaluasi mutu berkelanjutan. Kemudian manfaat yang kedua adalah sebagai evaluasi untuk persiapan dokumen akreditasi bagi sekolah madrasah yang akan menjadi sasaran visitasi tahun berikutnya. Nah, format ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan format mutu di tutorial sebelumnya, yaitu mutu lulusan dan proses pembelajaran. Kemudian jumlah butir yang akan dievaluasi di komponen mutu guru ini, butir inti semua jenjang ada 4, kemudian kekhususan khusus SD ada 1, sehingga yang dievaluasi untuk SD itu ada 5. Kemudian di SMK MMK ada 1 di butir 40, sehingga butir yang dievaluasi di SMK MMK adalah berjumlah 5. Kemudian Bapak sekalian, yang kedua adalah pembuktian kinerja di komponen mutu guru ini. Ada telah dokumen, ada observasi, dan ada wawancara. Kemudian untuk telah dokumen ini semua butir, baik khusus maupun inti, sedangkan observasi hanya butir 22 kinerja inti dan butir 40 di khususan SMK MMK. Wawancara semuanya. Nah, karena ini evaluasi Bapak Ibu sekalian, tentu prioritasnya adalah melalui telah dokumen dan observasi saja. Dan yang penting adalah semangat Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi. Jadi contoh, kalau di sini ada telah dokumen, observasi, wawancara, maka telah dokumen dan observasi saja. Demikian juga untuk yang butir yang 40, itu telah dokumen dan observasi saja. Kemudian Bapak sekalian, pelaksanaan evaluasi ini juga sebagai model, nanti pelaksanaannya juga silakan Bapak Ibu yang mengatur apakah itu bulanan atau kapan waktunya, ya ini hanya saya istilahkan saja untuk memberikan gambaran. Yang bulanan berarti butir 19, 20, 22. Sedangkan untuk semesteran itu butir 21 ini butir kinerja inti semua jenjang. Sedangkan untuk butir 36 SD itu juga untuk bulanan, kemudian butir 40 SMK MMK itu untuk bulanan. Itu yang kekhususan. Nanti silakan Bapak itu yang atur. Kemudian dokumen apa saja yang harus dipersiapkan sebelum evaluasi. Nah, ini juga penting untuk harus dipersiapkan sebelum evaluasi. Dan bagaimana model format mutu untuk mutu guru. Ini saya berikan contoh. Nah, ini modelnya Bapak Ibu sekalian, nanti ini adalah modifikasi ya, diatur ini. Dokumen apa saja yang diperlukan, ini butir 19 berarti RPP. Kemudian butir 20, ini terkait dengan laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi dan berdasarkan hasil penilaian siswa, teman sejawat, kepala sekolah, madrasah, dan hasil rekaman audio, video, CCTV. Nah, ini karena evaluasi mungkin belum sempat atau belum ada dalam bentuk video, tentu maka pada waktu nanti dilaksanakan kegiatan evaluasi mutu, maka teman-teman guru ketika melakukan refleksi itu dibuat videonya, direkam audio atau videonya. Kemudian di butir 20 di aspek yang kedua ini hasil evaluasi dan refleksi diri, ini dokumen kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru kepada teman sejawat yang difasilitasi oleh sekolah. Berbentuk daftar hadir, notulen, foto, atau video. Ini jangan sampai lupa. Jadi kalau ini belum ada ya bisa dimaklumi karena bantu evaluasi, tapi harus
betul-betul dilakukan pendokumentasian seperti ini. Jadi kalau ada tinggal Bapak Ibu checklist ada, tidak ada gitu ya. Kemudian di butir 21 kaitan pengembangan profesi dan diseminasi ini bentuk dokumennya adalah kegiatan pengembangan profesi, apakah KKGM, GMP, apa seminar, diklat, publikasi karya ilmiah atau pembuatan karya inovasi, ini mana yang ada. Kemudian di kegiatan diseminasi, ini bentuk dokumennya adalah kegiatan diseminasi hasil pengembangan profesi guru, apakah dalam bentuk makalah yang dipaparkan dalam seminar, diskusi, pelatihan, baik umum maupun daring, termasuk konten video dan buku atau makalah, karya ilmiah, artikel, panduan, penulis buku yang dipublikasikan. Ini bentuk dokumennya. Kalau belum ada, belum ada. Kalau ada ya lebih bagus karena ini merupakan bukti kinerja. Butir 22 kaitan dengan pengembangan modifikasi strategi dan seterusnya, ini bentuk dokumennya adalah RPP. Kemudian di komponen mutu guru SD kekhususan itu juga dokumen RPP yang ditekan. Kemudian di butir 40 SMK MAK ini dokumen yang diperlukan adalah sertifikat asesor metodologi, sertifikat kompetensi teknis sesuai kompetensi kalian, dan sertifikat magang. Tata tertib pembelajaran praktek, perangkat pembelajaran praktek, SOP penggunaan peralatan praktek sesuai standar dunia kerja atau industri, dan lembar praktek. Nah ini tadi Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam pembukti kinerjanya itu di butir-butir tadi yang melalui dokumen atau dengan observasi itu dilihat. Kalau memang hanya dokumen ya dokumen saja, ini hasil evaluasi telah bagaimana nanti itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan level kinerja capaian seperti apa, nanti hasil evaluasi level kinerja saat evaluasi itu berapa. Inilah tadi dokumen yang perlu dipersiapkan. Kemudian contoh pembuktian kinerja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini contoh pembuktian kinerja saya contohkan di butir 22 melalui telah dokumen. Nah, setelah RPP-nya di telah A, guru A ini mata pelajaran IPA, ini tangga ini silakan diisi. Kemudian ini hasil telahnya adalah dalam RPP terdapat pengembangan modifikasi strategi beragam seperti diskusi, tanya jawab, penggunaan IT, dan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Media yang digunakan pembelajaran bervariasi yaitu PPT dan video. Kemudian pembuktian yang kedua melalui observasi di butir 22 ini, hasil telahnya adalah media pembelajaran yang digunakan guru inovatif dan kreatif tercermin dengan kemampuannya memodifikasi strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Kemudian di aspek yang kedua, di sini hasil observasinya adalah pengembangan guru dalam pembelajaran mampu membuat siswa senang dalam pembelajaran. Teknik bertanya sangat bagus sehingga memotivasi siswa. Keadaan ini bisa dicontoh oleh teman sejawat. Nah, kemudian baru disimpulkan, berdasarkan kesimpulan. Jadi ini karena ini evaluasi, Bapak Ibu sekalian, yang penting ada kesimpulan yang bisa dimengerti. Di sini kesimpulannya adalah dalam RPP terdapat pengembangan modifikasi strategi beragam, diskusi, tanya jawab, penggunaan IT, dan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar, media yang digunakan pembelajaran bervariasi, dan seterusnya. Ini model dan teknik pembelajaran dan mampu mengembangkan teknik bertanya yang sangat bagus dan bisa dicontoh teman lainnya. Nah, kesimpulan ini kita pilih mana sesuai dengan kinerja mana. Nah, ternyata di sini setelah kita lihat, setelah kita cermati hasil kesimpulan ini, maka berdasarkan hasil telah dokumen dan observasi dapat disimpulkan capaian kinerja butir berada pada level 4. Nah, kalau sudah bagus, sudah level 4, maka butir 22 perlu dipertahankan kinerjanya. Kemudian setelah Bapak Ibu tahu contoh pembuktian kinerja, maka berikutnya adalah simulasi nilai akhir evaluasi. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan evaluasi seluruh komponen, seluruh butir kinerja di komponen mutu guru, maka ini kita simulasikan nilai akhirnya ya dengan mengacu dengan rumus akreditasi. Di sini sebenarnya kalau seluruhnya 0,15 kali skor IPR ditambah 0,5 kali skor total komponen. Nah, di sini ini kita ambil prioritas yang kinerja saja ini ya, komponen ini, komponen mutu guru ini setelah dihitung skor totalnya 12, NA-nya 10,02. Ini dikalikan 0,85 ya, rata-rata 2,55. Kalau dibulatkan 3, ini kategori baik berarti. Kemudian untuk jenjang SDMI ini juga berada level 3, soalnya sama tadi, jenjang SMK MK berada posisi level 3. Jadi cara menghitungnya sama tadi ya, 0,85 kali skor total ini. Nah, ini dengan asumsi seperti ini ya, kalau A 91 sampai dengan 100 ini
sangat bagus. Kalau ini masih 3, kita asumsikan masih level 3 itu berarti baik. Nah, setelah kita simulasikan, misalnya kita buat rapornya bagaimana kinerja inti, kondisi awalnya 44, kinerja khususnya juga 4. Nah, jadi setelah evaluasi tadi berapa kali, misalkan tadi 4 ya, nanti berapa ini semua 3, 4 seterusnya diisi sesuai dengan kapan pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, harapan setelah menonton tutorial ini adalah pertama, tim pengendali mutu selama madrasah bagi yang sudah diakreditasi melakukan evaluasi berkala sehingga mutu hasil akreditasi yang dicapai dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Kedua, tim akreditasi sekolah madrasah bagi yang akan diakreditasi merupakan tahap persiapan yang sangat relevan dengan instrumen akreditasi sehingga pada saatnya dapat membutuhkan kinerja sekolah madrasah secara akuntabel. Kemudian yang ketiga, kepada semua sekolah madrasah dapat membuat format evaluasi pada komponen mutu guru ini dengan butir-butir selanjutnya dengan metode ATM, amati, ambil instrumen akreditasi ya. Jadi Bapak Ibu melihat instrumen akreditasi, kemudian tiru contoh tutorial ini, modifikasi dengan situasi sekolah madrasah. Nah, model ATM-nya seperti ini juga model ATM ya Bapak Ibu ya, kita modifikasi. Kemudian kalau dalam rangka membutuhkan butir, misalkan saya contohkan butir 22. Nah, ini seperti tadi ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita ambil, ini untuk telah dokumen kita ambil seperti ini modelnya, kemudian untuk observasi ini modelnya, kemudian kesimpulan seperti ini ya. Ini contoh ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Silakan dikembangkan sendiri oleh tim manajemen sekolah madrasah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, harapan berikutnya adalah tentu kami harapkan dukungan untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi selanjutnya dengan cara menekan tombol loncengnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.